Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh mahasiswa tahun akademik 2021-2022. Selamat bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai dengan pilihan program studi dari masing-masing mahasiswa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari fakultas diminta untuk memberikan materi pada kegiatan Mabim mahasiswa pada tahun akademik 2021-2022, di mana yang akan kami sampaikan ini atau yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan hal-hal yang memang perlu diketahui oleh mahasiswa baru. Baik itu berkaitan dengan apa saja pelayanan yang dapat diberikan di fakultas, kemudian program-program studi apa saja yang ada di fakultas, termasuk juga aktivitas akademik dan aktivitas kemahasiswaan yang ada di fakultas, khususnya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan merupakan salah satu dari fakultas yang ada pada Universitas Paletehan, di mana sebetulnya program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan pada awalnya adalah program studi yang memang telah ada sebelum universitas berdiri, yaitu tergabung di dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paletehan. Kaitannya dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat, maka Stikes Paletehan bereformasi ke Universitas Paletehan sehingga prodi-prodi yang ada di Stikes Paletehan tergabung dalam satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan aktivitas di Fikes, yaitu apa yang menjadi visi, misi, tujuan dari Fakultas Ilmu Kesehatan atau kita kenal dengan Fikes, kemudian juga struktur organisasi, prodi-prodi yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana dengan sistem pembelajaran, tahapan evaluasi, persyaratan kelulusan, serta kelengkapan persyaratan pembelajaran, dan juga bagaimana dengan aktivitas kemahasiswaan. Apakah yang menjadi visi daripada Fikes? Fikes memiliki visi menjadikan Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul di tingkat global dalam bidang kesehatan pada tahun 2034. Untuk mencapai visi tersebut, maka Fikes memiliki misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan global di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sains dan teknologi kesehatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan tata kelola yang baik atau good governance berbasis kepada integritas moral dan kearifan lokal untuk mencapai akuntabilitas, kredibilitas, dan efektivitas institusi kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Fikes memiliki tujuan yang pertama adalah dihasilkannya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan profesional dan berdaya saing global. Yang kedua adalah dihasilkannya karya penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif berbasis sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga, terwujudnya tata kelola yang baik berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif. Dan yang keempat, ditingkatkannya jejaring kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian bagaimana dengan struktur organisasi di Fikes? Struktur organisasi di Fikes meliputi yang pertama tentunya kotak-kotak ini menggambarkan pimpinan yang ada di fakultas, yaitu dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan dan Wakil Dekan 2 bidang non-akademik, dan dalam menjalankan fungsinya aktivitas daripada Fakultas Ilmu Kesehatan ini dilakukan pemantauan ya dan juga monitoring oleh Senat Akademik
Fakultas Ilmu Kesehatan, dan juga untuk menjalankan bahwa semua aktivitas di Fakultas Ilmu Kesehatan berstandar dan bermutu yang baik, maka perlu ada juga unit yang menjamin keberlaksanaan mutu tersebut yang kita sebut dengan unit penjamin mutu FIKES. Kemudian pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan baik untuk aktivitas akademik ataupun aktivitas non-akademik. Dan masing-masing memiliki kabak, yaitu kabak akademik dan kemahasiswaan, kemudian kabak umum, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para kasubag, baik kasubag akademik, kasubag kemahasiswaan, kasubag administrasi keuangan, dan kasubag administrasi umum. Program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, program studi Kesehatan Masyarakat, program studi D3 Keperawatan, program studi D3 Kebidanan, dan program studi untuk jenjang pendidikan sarjana dan profesi bidan. Dan tentunya untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang ada di fakultas, maka fakultas memiliki unit-unit lab ya, yang semuanya bertanggung jawab terhadap dekan, yaitu unit lab keperawatan, unit lab kebidanan, unit lab kesehatan masyarakat, dan ada satu unit lagi yang kita kenal dengan unit assessment. Ini adalah satu unit di mana unit ini mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan program-program yang dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa FIKES yang akan menghadapi atau menjalani uji kompetensi nasional. Nah, ini adalah perkenalkan, ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu Bapak Nurse Haji Asra Eskep MK. Kemudian Wadik 1 bidang akademik dan kemahasiswaan adalah saya sendiri, Ibu Leni Setia Pusporini, MKep NS SP Kepmat, dan juga Bapak Wadik 2 atau non akademik yaitu Bapak Ahmad Jubaidi SKM MKM. Apakah profil lulusan daripada Fakultas Ilmu Kesehatan? Nah, profil ini tentu juga menjadi profil dari setiap program studi ya. Dalam hal ini fakultas mencoba menggabungkan secara keseluruhan profil lulusan dari program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu profil sebagai pemberi pelayanan kesehatan, yang kedua adalah sebagai seorang komunikator, yang ketiga adalah sebagai edukator dan health promotor, yang keempat adalah manajer dan leader, dan yang kelima adalah sebagai seorang peneliti. Kemudian program studi yang ada di bawah naungan daripada Fakultas Ilmu Kesehatan, yang pertama ada program studi D3 Keperawatan. Ini merupakan salah satu program studi yang paling tua ya, karena memang sebelum adanya UF, sebelum adanya FIKES, dan sebelum adanya STIKES telah diawali dengan pendirian akademik D3 Keperawatan ya, yang kemudian berubah nama menjadi program studi D3 Keperawatan, di mana sudah mulai melakukan aktivitasnya sejak tahun 98 ya, kemudian melakukan penggabungan dengan STIKES, dan pada akhirnya ketika STIKES sudah berubah menjadi universitas, tergabunglah di dalam prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, ini adalah misinya, yaitu menjadikan program studi Diploma 3 Keperawatan sebagai program studi yang terpercaya, berdaya saing nasional, dengan keunggulan keperawatan komplementer. Jadi keperawatan komplementer ini merupakan keperawatan yang sifatnya adalah sebagai komplement atau sebagai pelengkap dari asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien ataupun klien keperawatan. Nah, misinya adalah mewujudkan sistem pendidikan yang profesional, mengembangkan produktivitas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang keperawatan komplementer, kemudian mewujudkan tata kelola yang baik, dan menjalin kerjasama kemitraan, strategi, dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Jadi pada intinya bahwa keseluruhan misi ini adalah untuk menunjang bagaimana agar pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, dan pengmas ini memang selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi daripada program studi itu sendiri. Adapun struktur organisasinya,
Untuk program D3 Keperawatan itu terdiri dari Ketua Program Studi, yaitu Bapak Agus Sustiono SKPMK, yang dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh seorang sekretaris program studi, yaitu Ibu Rifa Ismanti SKPMK. Dan ini adalah dosen-dosen yang tergabung pada program studi D3 Keperawatan. Ada kurang lebih 16 dosen, dan masing-masing dosen mempunyai keahlian yang spesifik, baik itu di keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, keperawatan medikal bedah, perawatan kritis, keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan juga keperawatan dasar, di antaranya adalah manajemen keperawatan. Kurikulum yang digunakan oleh program D3 Keperawatan tentu setelah mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan oleh asosiasi, mengacu juga kepada kebijakan nasional atau SNDikti, dan juga mengacu kepada kurikulum atau kepada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan juga tetap mengikuti atau sejalan dengan visi misi prodi, visi misi fakultas, dan visi misi daripada universitas. Secara keseluruhan, bobot kuliahnya adalah 108 SKS, di mana ini terdiri dari 58 SKS adalah yang terjabarkan pada kegiatan perkuliahan atau teori, dan untuk mata kuliah yang berdistribusi praktikum itu ada 50 SKS, dan semuanya tentu telah memiliki apa yang menjadi kompetensi utama atau capaian pembelajaran lulusannya, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Ini adalah keseluruhan struktur mata kuliah yang ada di program D3 Keperawatan, di mana pada semester 1-2 lebih difokuskan kepada keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan, dan rata-rata total SKS per semester adalah 19 sampai dengan 20 SKS. Selanjutnya adalah program studi D3 Kebidanan. Program studi ini memiliki misi menjadikan lulusan program studi D3 Kebidanan lulusan yang kompeten unggul dalam asuhan kebidanan komplementer. Kalau tadi di D3 Keperawatan adalah asuhan keperawatan komplementer, kalau di D3 Kebidanan adalah asuhan kebidanan komplementer. Misinya sama, yaitu bagaimana menjalankan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikannya, kemudian juga penelitian dan pengabdian masyarakat yang difokuskan dan juga sesuai dengan standar nasional, berfokus pada pengembangan asuhan kebidanan. Dan asuhan kebidanan yang komplementer untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga bagaimana mewujudkan tata kelola yang baik, menjalin kerjasama yang strategis, dan juga menyelenggarakan pelatihan postnatal dan baby meses sebagai salah satu upaya untuk perwujudan asuhan kebidanan komplementer. Nah, ini adalah struktur organisasinya, diketuai oleh Ibu Nur Seha SSTMK, kemudian dibantu oleh seorang sekretaris program studi, yaitu Ibu Miki Y. Pertasari SSTMKes. Adapun dosen-dosen sebagai berikut, dosen-dosen yang berlatar belakang magister kesehatan dan juga magister kebidanan, di mana masing-masing pun memiliki kekhususan apakah di area antenatal, intranatal, postnatal, atau kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah program studi untuk jenjang S1. Yang pertama adalah program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Ini adalah sebenarnya dua program studi yang kemudian dalam pengelolaannya diketuai oleh satu ketua program studi. Untuk program studi S1 keperawatan atau dikenal juga dengan PSIK ini merupakan tahapan akademik, dan untuk profesi nurse sendiri adalah tahapan profesi. Nah, tentunya bagi mereka yang mendaftar kepada program studi S1 keperawatan, maka dia sudah seharusnya mengetahui berarti dia harus menuntaskan sampai dengan tahapan profesi nurse-nya. Ya. Sebab ketika keduanya dilalui oleh mahasiswa, maka ketika nanti dia selesai, kemudian dilanjutkan dia mengikuti uji kompetensi nasional dan dinyatakan kompeten dan lulus dari institusinya, maka dialah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau klien. Tentu bagi mereka yang berhenti sampai di tahapan akademik atau tahapan sarjana,
maka dia tidak akan memiliki aspek legal dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung. Ini yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan menempuh pendidikan di program S1 keperawatan. Jadi sudah harus mulai merencanakan dan meniatkan bahwa Anda kuliah di sini untuk tuntas sampai dengan tahapan profesi. Apa yang menjadi visi dari program studi ini yaitu mewujudkan program studi nurse yang terpercaya, berdaya saing nasional dengan menghasilkan lulusan nurse yang kompeten dan profesional pada tahun 2021. Kebetulan tahun ini program studi S1 Keperawatan dan Nurse sedang bersiap untuk melakukan peninjauan terkait visi dan juga merumuskan visi yang baru. Ya. Nah, ini adalah misinya. Misinya sendiri sama dengan program studi yang lain, difokuskan pada tridharma, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang keperawatan yang terstandar nasional, mengembangkan tata kelola yang baik, membangun daya saing nasional untuk kemampuan komunikasi, kegawat daruratan, dan tanggap darurat. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Struktur organisasinya diketuai oleh seorang program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, yaitu Ibu Nurse Dini Rahmaniah, MKep, SPKep, AN. Dan dibantu dalam menjalankan pekerjaannya oleh seorang sekretaris program S1 atau tahap akademik, yaitu Ibu Nurse Sri Mujianti, SKep, MKep. Dan dibantu juga pekerjaannya oleh sekretaris prodi Profesi Nurse, yaitu Ibu Nurse Herna Aliviani, SKep, MK. Ini adalah dokumentasi mengenai dosen-dosen program studi di S1 Keperawatan dan Nurse. Ada kurang lebih 24 dosen, di mana masing-masing dosen pun sudah memiliki kekhasan atau keilmuan secara khusus sesuai dengan apa yang menjadi peminatannya. Yaitu ada kekhususan di area maternal, anak, kemudian keperawatan kritis, keperawatan jiwa dan komunitas, ya, keperawatan medikal bedah. Nah, pada saat ini ada 3 orang ya yang sedang menempuh program pendidikan berkelanjutan yaitu jenjang S3 atas nama Ibu Indah Wulandari dari Keilmuan Medikal Bedah, kemudian Ibu Hajah Milawati Lusiani dari Keilmuan Manajemen Keperawatan, dan Ibu Ani Haryani dari Keilmuan Keperawatan Kritis. Ya, mohon doanya agar mereka semua dapat menyelesaikan kuliah S3-nya dengan lancar. Ini adalah struktur kurikulumnya. Pada tahapan akademik, total keseluruhannya ada 146 SKS yang dilaksanakan selama 8 semester. Ini kurang lebih rincian daripada mata kuliahnya. Pada dasarnya sama dengan D3, bahwa untuk semester awal, mata kuliahnya didominasi dengan mata kuliah keperawatan dasar dan dasar keperawatan. Ya. Rata-rata SKS mulai dari 18 sampai dengan 20 SKS. Pada semester 3 sudah mulai dikenalkan mata kuliah keperawatan kekhususan seperti medikal bedah, maternitas, ya, komunikasi keperawatan. Demikian juga pada semester 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada semester 8 tentunya mahasiswa S1 keperawatan perlu juga bersiap selain melaksanakan perkuliahan yang tinggal satu mata kuliah lagi, yaitu manajemen keperawatan, ada juga skripsi atau tugas akhir. Adapun untuk tahapan profesi, kita kenal dengan struktur kurikulum nurse, totalnya adalah 36 SKS yang terbagi dalam 2 semester. Berbeda tentunya dengan kurikulum di tahapan akademik, maka di tahapan profesi tidak ada lagi perkuliahan. Ya, tapi semuanya distribusinya adalah klinik. Mulai dari medikal bedah, anak, mater, gerontik, jiwa, gawat darurat, komunitas, keluarga, dan manajemen keperawatan. Dan saat ini juga ada mata kuliah dasar KDPK yang harus dilalui oleh semua orang secara bersamaan. Kemudian karya ilmiah akhir daripada program nurse ini. Jadi memang semuanya dibandingkan dengan tahapan akademik tidak terlalu banyak ya mata kuliah ini. Tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat besar dan berkaitan dengan uji kompetensi bagi nurse. Kemudian untuk program studi sarjana berikutnya ada program studi ilmu kesehatan masyarakat.
Kebetulan program studi ini adalah program yang sudah melaksanakan perumusan visi misi kembali, sehingga kita bisa lihat visi misi yang disusun oleh S1 Kesmas ini mencapai target 2024. Apa yang menjadi visinya? Bagaimana menjadikan program studi kesehatan masyarakat ini sebagai program studi yang unggul dalam sains dan teknologi di bidang keselamatan kerja dan kesehatan di lingkungan tingkat nasional tahun 2024. Ini adalah misinya, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara optimal tentunya, kemudian mengembangkan sains, selanjutnya adalah mengembangkan tata kelola yang baik, dan juga mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini adalah struktur organisasi daripada program studi S1 Kesmas, diketuai oleh seorang Kaprodi, pada saat ini dijabat oleh Haji Nur CSKM MKM, kemudian dibantu oleh Sekretaris Prodi, yaitu Ibu Puji SKM MKM. Dan ini adalah dosen-dosen daripada program S1 Kesmas. Sama halnya dengan keperawatan, tentunya pada dosen-dosen S1 Kesmas pun dosen-dosen dengan latar belakang dan kekhususan keilmuannya masing-masing. Ada yang expert pada biostat, pada epidemiologi, kemudian juga ada yang expert di bidang gizi, di bidang kesehatan kerja, ataupun di bidang kesehatan lingkungan, dan bidang-bidang lainnya. Dan saat ini untuk program S1 Kesmas yang sedang menempuh kuliah S3 pun ada 3 orang, ya, ada 4 orang, 3 diantaranya adalah dengan institusi yang ada di luar negeri dan 1 orang di dalam negeri. Nah, ini kurikulumnya. Secara keseluruhan, kurikulumnya yang harus ditempuh oleh mahasiswa kesehatan masyarakat adalah 144 SKS, di mana mata kuliah ini terdiri dari mata kuliah nasional, ya, mata kuliah dalam kurikulum nasional yaitu 86 SKS, kemudian yang lokal yaitu 15 SKS, dan peminatan, baik itu kesehatan kerja maupun keselamatan kerja maupun kesehatan lingkungan. Nah, terakhir adalah profil untuk program studi sarjana dan pendidikan bidan yang memiliki visi menghasilkan bidan yang profesional dalam pelayanan kebidanan yang unggul dalam pemberdayaan perempuan. Dan misinya adalah menyelenggarakan tridharma pendidikan yang tinggi, ya, dalam menghasilkan bidan yang profesional, kemudian juga mengembangkan tata kelola, dan yang keempatnya adalah mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam hal pemberdayaan perempuan untuk menyelesaikan masalah kebidanan di masyarakat. Nah, ini adalah struktur organisasinya, di mana Prodi S1 Bidan ini juga diketuai oleh seorang ketua program studi. Ya. Ini adalah Ibu Rina Kartikasari MKes dan MTR KEP. Selanjutnya dibantu oleh seorang sekretaris program studi, yaitu Bu Eti Nurhayati, SSTM KEP. Adapun dosen-dosennya terdiri dari Bu Susi, Bu Indah, Bu Anissa, Bu Inama, Dr. Haji Nani, Bu Revi, dan Ibu Retna Ayu. Nah, ini adalah dosen-dosen yang ada di program S1 Bidan dan Profesi. Secara keseluruhan, beban SKS yang harus ditempuh adalah 148 untuk tahapan akademik selama 4 tahun, dan 36 SKS untuk tahapan profesi selama 1 tahun. Ini pun adalah satu kesatuan utuh, ya, yang tidak boleh terpisahkan. Nah, ini adalah struktur kurikulumnya. Mohon maaf barangkali hurufnya terlalu kecil, tapi nanti bisa mendapatkan informasi tentang struktur kurikulum ini bisa didapatkan melalui dosen prodinya masing-masing. Baik, itu adalah program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita kenalkan juga visinya, kemudian dosen-dosen dan pimpinannya, serta struktur daripada kurikulum yang ada pada program studi tersebut. Kemudian materi yang juga ingin kita sampaikan kaitannya dengan pengenalan terhadap fakultas itu adalah bagaimana sistem pembelajaran yang berlaku di fakultas. Yang pertama adalah kita mungkin perlu tahu bahwa di Fakultas Ilmu Kesehatan ini menganut sistem kredit. Artinya bahwa setiap mahasiswa harus menyelesaikan beban studi pada jenjang studinya masing-masing dalam bentuk satuan kredit.
ya, atau kita kenal dengan satuan kredit semester. Nah, ketika seluruh mahasiswa telah menempuh seluruh satuan kredit semester ini secara utuh, secara penuh, sampai tergantung masa studinya, tergantung jenjang yang diambilnya, maka dinyatakan dia telah tuntas menyelesaikan keseluruhan kegiatan perkuliahan yang ada di program studi tersebut. Adapun makna daripada SKS itu sendiri, gitu ya. Jadi satu SKS dapat bermakna yang satu, kalau merupakan kegiatan pembelajaran kuliah, tutor atau responsi, maka kegiatan ini dimaknai sebagai kegiatan tatap muka 50 menit dalam dalam satu minggu, dalam satu semester, dan kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur sebanyak 60 menit per minggu, per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Jadi bagi mahasiswa sudah seharusnya mengetahui bahwa ketika Anda ketahui mengambil mata kuliah tertentu, bobot SKS-nya adalah misalnya 2 atau 1 SKS, maka Anda harus tahu bahwa 1 SKS teori atau 1 SKS praktikum itu tidak hanya 1 SKS full yang harus Anda dapatkan dari dosennya. Tetapi Anda harus perhatikan bahwa di luar pertemuan di kelas ataupun di laboratorium, Anda sebetulnya punya kegiatan yang harus juga dipenuhi, yaitu kegiatan penugasan terstruktur sebanyak 60 menit dan juga kegiatan belajar mandiri sebanyak 60 menit. Kemudian bentuk pembelajaran seminar, kalau tadi kuliah ya. Kalau untuk seminar dengan tatap muka 100 menit per minggu per semesternya, maka kegiatan ini ditambah dengan kegiatan belajar mandiri sebanyak 70 menit per minggu per semester. Kemudian bentuk pembelajaran praktikum, baik itu praktek lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat, maka bentuk pembelajarannya setara dengan 170 menit per minggu per semester. Ini pelaksanaan pembelajaran praktikum dengan rincian 120 menit tatap muka dan 50 menit penugasan. Bentuk penugasan tentu disesuaikan dengan karakteristik mata kuliahnya masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua yang juga harus kita ketahui bersama adalah kurikulum ya. Karena memang ini pun erat kaitannya dengan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran apa yang akan diterapkan, metode seperti apa yang diterapkan tentu tergantung kepada kurikulumnya inginnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, kurikulum yang digunakan oleh seluruh prodi yang ada di Fikes, sebenarnya tadi sudah disinggung ya, tapi saya ulas kembali, ini adalah kurikulum yang memang telah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi, Peraturan Menristek ya, teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, Permenkes tentang standar minimal layanan di bidang kesehatan, kemudian standar yang dirumuskan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi, ya, dan tetap harus diperhatikan, harus juga mengacu pada visi, misi, tujuan universitas, fakultas, dan program studi. Kemudian masih kaitannya dengan sistem pembelajaran adalah apa sistemnya, kemudian medianya, dan juga metode pembelajaran tempat-tempatnya. Ya, yang jelas bahwa model pembelajaran yang terus dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan adalah blended learning. Blended learning ini sendiri adalah salah satu model pembelajaran dengan menggabungkan kegiatan tatap muka dan virtual atau sinkronis dan asinkronis. Nah, ini yang diterapkan ya, karena kita dalam proses pembelajaran itu tidak bisa dibatasi dengan waktu, tidak bisa dibatasi dengan tempat. Dan ini sangat baik untuk peningkatan proses belajar mengajar pada mahasiswa. Dan dengan adanya musibah pandemi COVID ya pada tahun 2020,
Metode model blended learning ini memang sangat tepat untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran khususnya di perguruan tinggi. Sehingga walaupun kemudian nanti pandemi telah menurun, bahkan mungkin tidak ada, maka model ini sangat baik untuk kita terapkan walaupun di luar masa pandemi COVID. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Sesuai tentu dengan kebijakan pemerintah ya, dan juga kebutuhan saat ini, maka metode pembelajaran yang kita terapkan adalah student centered learning, di mana pada aplikasinya student centered learning ini dapat berupa pembelajaran dalam bentuk SGD atau small group discussion, kemudian juga ada PBL, problem based problem based untuk fokus pada penyelesaian kasus-kasus tertentu ya, problem based learning, kemudian ada FGD, focus group discussion, dan beberapa metode lainnya yang memang bersifat student centered learning atau aktivitas pembelajaran berpusat kepada pembelajaran siswa. Nah, dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan, tempat belajarnya ini bisa di beberapa tempat. Untuk praktikum, maka tentu di laboratorium. Jika kemudian ada keterbatasan laboratorium, maka dapat dialihkan tempatnya di ruang kelas yang disetting sebagai laboratorium. Kemudian juga untuk pembelajaran di klinik atau praktik, maka mahasiswa dapat belajar di rumah sakit, klinik swasta, dan juga puskesmas, serta komunitas dan perusahaan. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan evaluasi. Ya. Pada evaluasi yang dilaksanakan di fakultas, ini sebetulnya merupakan satu penilaian hasil belajar mahasiswa yang harus bersifat sistematis. Ya. Evaluasi ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelesaian proses pembelajaran, penyelesaian tugas, penyelesaian praktek belajar lapangan, praktek klinik, dan praktek profesi. Tujuannya adalah tentu untuk menilai apakah mahasiswa telah mendalami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah dan juga perbaikan bagi dosen dan mahasiswa. Bagaimana sistem penilaiannya atau pelaksanaan penilaiannya? Bisa melalui ujian lisan, ujian praktikum, ujian klinik atau komunitas, ya, tergantung bagaimana distribusi mata kuliahnya dan di mana aktivitas pembelajarannya. Kemudian kapan waktu pelaksanaan penilaian itu sendiri? Untuk ujian lisan dilaksanakan pada tengah semester atau UTS, kemudian pada akhir semester, kemudian ada juga ujian yang bersifat harian, kemudian untuk laboratorium dan klinik ini pasti ada pelaksanaan ujiannya secara terjadwal. Untuk mahasiswa yang seperti apa yang dianggap memenuhi syarat mengikuti kegiatan evaluasi atau penilaian ini. Ya. Bagi mahasiswa, kalau bentuk kegiatannya adalah perkuliahan, maka minimal kehadirannya harus mencapai di atas 80% dari seluruh pertemuan yang ada. Kemudian bagi mereka yang di bawah 80%, maka masih diperbolehkan mengikuti ujian, namun diberikan penugasan terlebih dahulu. Dan bagi mereka yang kehadirannya kurang dari 75, maka dia tidak dapat mengikuti ujian. Adapun bagi siapa saja yang boleh mengikuti ujian praktikum, maka ini pun ada persyaratan tertentu. Paling tidak seluruh kegiatan pembelajaran di praktikum harus diikuti 100%. Demikian juga ketika ujian itu adalah ujian di klinik atau komunitas, maka persyaratannya adalah harus hadir 100%. Sistem penilaian sampai dengan saat ini masih menerapkan penilaian dengan acuan patokan. Artinya ketika dinyatakan lulus, maka saat seseorang memperoleh nilai yang sesuai dengan
acuannya berapa, batasnya. Ya, ini adalah daftar rentang nilai yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi ketika dia mendapatkan nilai 85 sampai 100, maka untuk hurufnya adalah A, angkanya 4,0. Ya. Dan nilai yang terendah itu adalah jika kurang dari 50, hurufnya adalah E, angkanya berarti 0. Nah, kemudian yang masih berkaitan dengan kegiatan evaluasi adalah hasil studi ini nanti akan diukur dalam bentuk apa. Jadi pengukuran keberhasilan hasil studi mahasiswa ini ditentukan dengan menggunakan indeks prestasi. Indeks prestasi atau IP ada yang dikeluarkan per semester dan ada yang kumulatif. Jadi kita kenal ada IP semester dan IP kumulatif. Kalau IP semester berarti indeks prestasi sesuai dengan semesternya. Sementara IP kumulatif adalah indeks prestasi gabungan lebih dari satu semester. Nah, saat kemudian seseorang dianggap telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus, ya, tentunya kalau lulus per mata kuliah sudah dapat kita ketahui tadi berdasarkan patokan nilainya, ya, bahwa nilai batas lulus kalau ingin dinyatakan lulus itu jika sudah mencapai nilai B. Jadi kalau di bawah B berarti dia tidak lulus pada mata kuliah tersebut, maka dia punya kewajiban untuk memperbaiki ataupun mengulang. Nah, kemudian lagi berkaitan dengan kelulusan secara keseluruhan, maka persyaratannya adalah satu, bahwa mahasiswa itu telah selesai masa studinya. Kemudian jika memang dia sudah memenuhi ketentuan tersebut, maka dia dianggap sudah menyelesaikan SKS sesuai ketentuan program studi, memperoleh nilai minimal yang sama dengan nilai batas lulus, dan mempunyai nilai IPK minimal 2,75. Jadi ini adalah persyaratan kelulusannya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa, bahwa hati-hati pada setiap semesternya Anda harus mempunyai target untuk bisa mendapatkan nilai batas minimal lulus. Ya, jangan kemudian nanti nilai Anda malah didominasi oleh nilai-nilai yang belum mencapai nilai batas lulus. Karena ini nanti harus diulang. Ya. Nanti kalau Anda biarkan, maka nanti Anda akan terkena dengan persyaratan kelulusan. Ternyata ketika dilihat masih ada mata kuliah yang belum lulus. Maka ini dianggap belum menyelesaikan SKS. Atau ketika dilihat ternyata masih banyak nilai yang masih ada di bawah nilai batas lulus. Ini pun dianggap belum lulus. Walaupun Anda sebenarnya sudah kuliah, tapi pada saat penilaian ternyata Anda nilainya di bawah nilai batas lulus dan Anda tidak melakukan perbaikan. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian lagi bahwa ketika seseorang dinyatakan lulus masa studinya, selain SKS-nya sudah terpenuhi, nilainya juga melampaui nilai batas lulus, maka mahasiswa pun sudah menyelesaikan tugas akhir sekaligus sudah menyerahkan laporan tugas akhir. Ya, maka bisa dilihat bahwa rata-rata tugas akhir itu diterapkannya atau disimpannya pada semester yang terakhir, baik program D3, program S1, ataupun di tahapan profesi. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa selama berkuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan tidak hanya menuntaskan persyaratan secara akademik, juga harus tetap memperhatikan persyaratan atau memenuhi ketentuan administrasi keuangan. Jadi sudah menyelesaikan administrasi keuangan maupun administrasi akademik. Jika salah satunya belum terpenuhi, maka tidak bisa atau belum dapat dinyatakan dia berhasil menyelesaikan masa studinya. Nah, kemudian bagaimana dengan predikat kelulusan? Kita tetap masih mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh standar nasional pendidikan, ya, bahwa predikat kelulusan itu untuk program diploma dan sarjana, kalau lulusan kita mempunyai IPK 2,0 sampai 2,75, maka predikat keterangannya adalah keterangan kelulusannya adalah memuaskan. Kemudian IPK 2,76 sampai 3,5 sangat memuaskan, dan 3,51 sampai 4 adalah cum laude. Ya.
Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,0 sampai dengan 3,5. Kalau predikatnya sangat memuaskan berarti 3,51 sampai 3,75. Dan lulus dengan predikat ujian kalau IPK-nya 3,75. Nah, ini adalah untuk mahasiswa di tahapan profesi. Jadi kalau di tahapan akademik atau tadi program diploma D3 kebidanan atau D3 keperawatan, maka ketentuan predikat kelulusan yang ini yang digunakan. Tetapi kalau untuk program profesi baik bidan maupun nurse, maka menggunakan predikat kelulusan yang berbeda, ya, di mana ketika lulusan mencapai IPK 3,76 lah, ini yang dinyatakan dengan predikat kelulusan cum laude. Kemudian apakah gelar kelulusannya? Nah, kalau dia S1 keperawatan, gelar kelulusannya adalah sarjana keperawatan atau SKEP. Kalau dia kesehatan masyarakat, berarti SKM, sarjana kesehatan masyarakat. Jika dia lulus S1 pendidikan kebidanan, berarti sarjana terapan, STRK. Kalau dia lulusan D3 keperawatan, ahli media keperawatan, AMDK. Kalau ahli media kebidanan, AMD KEP. Nah, untuk program profesi nurse, gelar kelulusannya adalah nurse. Dan untuk profesi bidan, gelar kelulusannya adalah bidan atau BD. Berikutnya adalah hal yang juga berkaitan dengan kegiatan di fakultas, yaitu tentang kelengkapan persyaratan pembelajaran. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa untuk mengikuti pembelajaran di FIKES atau di program studi yang ada di FIKES, yang pertama perhatikan tentang perencanaan kuliah. Jadi sebelum dimulai perkuliahan, maka mahasiswa baik yang lama, yang baru, ataupun mereka yang habis masa cuti, wajib melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Banyak dari mahasiswa menganggap bahwa kalau sudah menyelesaikan registrasi administrasi, maka dia tidak perlu ke registrasi akademik. Atau mereka beranggapan ketika belum mampu melakukan registrasi administrasi, maka mereka tidak berani melakukan registrasi akademik. Ini yang harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi dua hal ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi juga jangan kemudian karena merasa belum ada uang, Anda tidak melakukan registrasi akademik. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya, jangan sampai nanti Anda bermasalah di pembayaran dan Anda bermasalah di tahapan akademik. Jadi silakan berkomunikasi ketika ada hal-hal yang membuat Anda tidak bisa menyelesaikan registrasi administrasi secara tepat waktu, silakan berkomunikasi ke prodinya, kemudian atau berkomunikasi langsung dengan bidang keuangan di universitas ya, untuk kemudian mengadakan kontrak kapan Anda mampu membayar dan selanjutnya nanti Anda akan mendapatkan izin untuk bisa melakukan registrasi akademik sebagai persyaratan mengikuti perkuliahan. Kalau tidak mengisi registrasi akademik, maka nama Anda tidak akan masuk di dalam daftar absensi sehingga Anda tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan itu sendiri. Kapan registrasi administrasi dan akademik ini dilaksanakan? Tentunya pada setiap awal kegiatan pembelajaran, maka dikatakan ini sebagai bagian daripada perencanaan perkuliahan. Jadi pada awal perencanaan kuliah, mahasiswa baik yang baru, yang lama, atau mereka yang habis masa cutinya, mengisi rencana kuliah dengan mengisi KRS, dan saat ini sudah dapat dilaksanakan secara online atau kartu rencana studi. Ya. Jadi dengan mengisi KRS, Anda menyusun atau mengisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut. Ya. Dan itu tercatatkan di program studi, di fakultas, dan di universitas. Sehingga nanti bisa dimonitor berapa mata kuliah yang sudah Anda ambil sampai masa studi berakhir. Jadi kalau ada keterlambatan atau tidak mengisi KRS pada salah satu semesternya, ini juga nanti akan menyulitkan pada saat ketentuan apakah Anda sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus pada program studi tersebut atau tidak.
Ya, bagaimana pengajuan dan pengambilan rencana kuliah? Yang pertama, bahwa mahasiswa di awal semester wajib mengajukan rencana kuliah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi mohon diperhatikan bahwa jadwal kegiatan administrasi baik keuangan dan akademik itu ada tercantum di dalam kalender akademik. Sehingga Anda perlu memastikan tanggal berapa Anda melakukan dua kegiatan tersebut sehingga Anda dinyatakan sebagai mahasiswa yang memang terdaftar pada semester tersebut dan diperbolehkan mengikuti perkuliahan pada semester tersebut. Nah, untuk pengambilan mata kuliah yang akan diisikan di KRS tentu tidak bisa sembarangan. Jadi tetap Anda harus mengikuti pedoman urutan mata kuliah per semester yang dikeluarkan oleh program studinya masing-masing. Ya, jadi jangan sampai Anda mengambil mata kuliah yang pada semester itu ternyata tidak ada. Gitu. Atau Anda mengambil mata kuliah yang ternyata bukan mata kuliah yang ada pada semester tersebut. Jadi patokannya adalah pedoman akademik yang dikeluarkan oleh program studinya masing-masing, di mana biasanya di dalamnya sudah tercantum struktur mata kuliah per semesternya. Kemudian untuk kegiatan persiapan lainnya juga perhatikan kalender akademik. Jadi kalender akademik ini informasi tentang alokasi waktu kaitannya dengan kegiatan registrasi dan perkuliahan. Ya. Kalender akademik ini memang disiapkan dari mulai di universitas, kemudian di fakultas, dan juga di program studinya masing-masing. Yang pada akhirnya nanti harus diinformasikan baik ke dosen pengajar maupun kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kuliah. Selanjutnya, agar juga dalam melaksanakan proses akademik di program studi masing-masing mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen di program studi tersebut, maka ada yang namanya pembimbing akademik. Nah, ini juga sama ditugaskan sejak awal seorang mahasiswa itu masuk atau dinyatakan menjadi mahasiswa pada program studi tersebut, mereka sudah harus mendapatkan pembimbing akademik. Ini adalah dosen yang nantinya akan membimbing mahasiswa dan membantu untuk bisa mengikuti studi secara efektif dengan kondisi dan potensi individu atau secara individual dari mahasiswa tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan rutin tiap semesternya berarti tadi ya ada registrasi administrasi keuangan dan juga akademik. Kemudian perhatikan pada saat mengisi KRS harus berpedoman pada mata kuliah yang memang disediakan oleh program studi. KRS yang sudah terisi konsultasikan dan wajib mendapatkan persetujuan dari pembimbing akademik sehingga memang di tahap persiapan pembelajaran ini perlu disiapkan pembimbing akademik. Jika mahasiswa sudah melakukan langkah-langkah tersebut, maka mahasiswa tersebut akan tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, mohon diperhatikan bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas, laboratorium, klinik, dan komunitas. Ya, jadi masing-masing itu sudah ada aturannya masing-masing. Ketika di kelas, apa tata tertib yang harus diperhatikan, ketika di laboratorium pun demikian, di klinik pun sama, komunitas juga sama. Ya. Kaitannya dengan ketepatan waktu, aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di dalam kelas, di laboratorium, di klinik maupun di komunitas. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan prosedur legalisir ijazah dan transkrip. Jadi di fakultas pun ada pelayanan untuk legalisir ijazah dan transkrip nilai. Nah, untuk mahasiswa yang telah lulus pada program studinya dan kemudian punya keinginan untuk melakukan legalisir baik ijazah dan transkrip nilai karena memang harus menggunakan untuk apakah untuk pendaftaran atau pelamaran kerja ataupun kebutuhan lainnya, maka alumni dapat mengajukan legalisir tersebut ke fakultas. Ya, nanti akan diproses dan ada beban administrasi yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan legalisir ijazah dan transkrip nilai.
berapa hari. Nah, ini memang tergantung ya. Kadang-kadang ada alumni datang hari itu juga ingin dilayani. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Tetap tidak bisa mendadak karena tidak selalu setiap saat pihak yang akan menandatangani itu ada di tempat. Yang penting prosedurnya dilakukan dulu. Masuk ke fakultas, kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan legalisir baik ijazah maupun transkrip, dan untuk selanjutnya dapat dikomunikasikan kembali berapa hari ijazah dan transkrip yang legalisir itu bisa diambil. Kemudian yang lain pula di fakultas adalah terkait dengan yudisium. Untuk yudisium sendiri ini kan pernyataan pada seseorang yang dinyatakan lulus baik pada mata kuliah atau berakhirnya masa studi. Dan untuk dapat mengikuti yudisium, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Ya. Di antaranya memang harus melengkapi seluruh persyaratan, baik persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi keuangan. Selanjutnya kaitannya dengan wisuda, di mana wisuda ini sebetulnya merupakan rangkaian seremonial setelah semua proses akademik selesai, maka otomatis mereka dapat mengikuti kegiatan wisuda setelah seluruh persyaratan atau ketentuan yang ada, baik itu di program studi ataupun di fakultas, itu sudah dipenuhi sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti wisuda. Nah, ini adalah gambaran bagaimana aktivitas pembelajaran di laboratorium sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kemudian ini di klinik dan di rumah sakit. Dan ini salah satu kegiatan aktivitas di kelas. Kebetulan ada kegiatan kuliah pakar, gitu ya. Ini kebetulan tempatnya dilaksanakan di Geraha, tapi untuk kegiatan perkuliahan di kelas ya sudah disediakan di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan kemahasiswaan. Untuk pelayanan kemahasiswaan yang diberikan di fakultas adalah berkaitan dengan cuti. Bagaimana ketika ada mahasiswa akan mengajukan cuti? Harus diperhatikan bahwa pemberian cuti atau pengambilan cuti dapat dilakukan oleh mahasiswa saat sudah menempuh minimal 2 semester. Ya. Dan lama cutinya selama masa studi adalah hanya satu kali dan sebanyak 2 semester. Sehingga ini memang perlu diperhatikan kepada seluruh mahasiswa pada saat mengajukan cuti, perhatikan dengan baik ya. Cuti dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai ataupun karena situasi yang memang mengharuskan dia cuti, bisa saja kemudian cuti dilakukan di tengah proses. Makanya ada dikenal cuti yang direncanakan dan cuti yang tidak direncanakan. Jadi tapi jangan sampai juga karena mahasiswa tersebut tidak pernah kuliah dan dia tiba-tiba ingin melanjutkan kuliah, sehingga di semester yang sudah berjalan dan Anda itu tidak memenuhi persyaratan untuk ujian, itu dianggap cuti, itu pun sebetulnya tidak diperbolehkan. Jadi mohon diperhatikan bahwa aturan cuti diwajibkan itu setelah mahasiswa menempuh minimal 2 semester, waktu cuti pun hanya minimal 2 semester saja. Nah, sekali cuti ya. Kemudian lagi, untuk cuti ini sebaiknya sangat disarankan cuti yang direncanakan dan juga ada biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut. Nanti setelah mengajukan melalui PA, melalui program studi, kemudian membawa kemudian ke fakultas, nanti di fakultas akan disediakan formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa dan juga oleh Kaprodi dan PA. Dan kemudian nanti akan dikeluarkan SK, termasuk nanti akan diinformasikan kapan mahasiswa itu aktif kembali. Jadi kalau sudah habis masa cutinya, maka mahasiswa harus secara aktif menanyakan ke fakultas kapan waktunya dia untuk melakukan registrasi kembali. Kemudian
Yang berikutnya adalah prosedur mahasiswa aktif. Jadi ketika masa cutinya dia sudah habis, misalnya kalau yang cuti ya, mahasiswa cutinya habis, dia melapor kembali, maka akan dikeluarkan SK mahasiswa aktif. Kemudian SK mahasiswa aktif ini juga dikeluarkan pada setiap semester setelah seluruh mahasiswa menyelesaikan registrasi akademik. Ketika dia sudah mengisi KRS, maka dikeluarkan SK mahasiswa aktif pada semester atau pada tahun akademik itu. Jadi ini juga harus diperhatikan kepada mahasiswa bahwa pada setiap semesternya itu atau setiap tahun akademiknya pasti akan ada SK mahasiswa aktif, sehingga kalau dia tidak tercantum di dalamnya maka dianggap tidak aktif, dianggap tidak melakukan registrasi akademik. Nah, ini makanya hati-hati, mohon ini diperhatikan. Tidak sedikit mahasiswa bermasalah hanya karena dia tidak mematuhi ketentuan yang sudah dikeluarkan baik oleh fakultas, universitas, atau program studi. Kemudian juga melayani mahasiswa yang akan mengundurkan diri ya secara administratif. Jadi prosedurnya sama seperti cuti, melalui PA dulu berkonsultasi, kemudian melaporkan ke program studi, dan nanti dari program studi akan diarahkan ke fakultas. Dari fakultas kemudian nanti akan diusulkan untuk pembuatan surat mengundurkan diri. Fakultas pun nanti akan melaporkan ke rektorat bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, sehingga tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa fakultas dan mahasiswa di Universitas Paletehan. Nah, suratnya ini harus dibuat oleh yang bersangkutan, dijelaskan apa yang menjadi alasan dia mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian untuk organisasi atau ormawa di fakultas dikenal ada yang namanya HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ini adalah himpunan mahasiswa sesuai dengan prodinya masing-masing, sesuai dengan kekhasan keilmuan profesinya masing-masing. Jadi kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan ada HMPS IK atau S1 Keperawatan, ada HMPS S1 Kesmas, ada HMPS D3 Keperawatan, ada HMPS D3 Kebidanan, dan ada HMPS A1 Bidan. Nah, kemudian juga selain ada HMPS, ada juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi fakultas ini memiliki dua ormawa, yaitu HMPS dan BEM Fakultas. Selanjutnya yang juga harus diketahui oleh mahasiswa baru bahwa di fakultas pun atau di Universitas Paletehan, ketika seseorang sudah dinyatakan habis atau selesai masa studinya, kemudian mengikuti yudisium, mengikuti kegiatan seremonial wisuda, dan selanjutnya nanti mahasiswa akan mendapatkan ijazah. Nah, namun demikian, nanti tidak hanya ijazah yang akan diterima oleh mahasiswa, namun juga ada surat keterangan pendamping ijazah atau kita kenal dengan SKPI. Kenapa perlu ada SKPI? Karena memang telah termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 bahwa SKPI ini adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan yang bergelar. Ya, jadi SKPI ini sangat bermanfaat tentunya bagi lulusan, karena selain nanti saat dia lulus mendapatkan ijazah, juga mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah di mana di dalamnya memuat aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama masa perkuliahan. Sebagai contoh misalnya Anda aktif dalam kemahasiswaan. Nah, itu harus ada buktinya bahwa memang Anda aktif pada kegiatan tersebut. Apakah sebagai anggota, apakah sebagai ketua, atau sebagai pengurus. Ini harus ada buktinya dan juga bukti-bukti aktivitasnya. Kemudian misalnya mahasiswa pernah terlibat dalam penelitian bersama dengan dosen, bersama melakukan pengabdian masyarakat. Nah, ini pun dapat juga masuk untuk diisi pada SKPI. Namun memang perlu ada dokumen yang menunjukkan bahwa betul Anda itu melakukan kegiatan tersebut. Di luar itu tentunya selama perkuliahan Anda mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, webinar, atau workshop, itu pun bisa dimasukkan dalam surat keterangan pendamping ijazah. Minimal kalau mau pelatihan ataupun ikut webinar dan seminar, maka kalau di keperawatan tentu
SKP yang dikeluarkan oleh organisasi profesi perawat, demikian juga bidan, demikian juga kesehatan masyarakat. Jadi dengan demikian SKP ini sangat dianjurkan untuk diperhatikan oleh seluruh mahasiswa. Sejak kapan? Tentu sejak mulai dari Anda kuliah di Universitas Paletehan. Ya, seperti itu. Baik, demikian tentunya materi-materi yang memang perlu disampaikan pada kegiatan masa bimbingan mahasiswa tahun akademik 2021-2022 khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa baru tentang apa saja aktivitas yang ada di fakultas, pelayanan apa saja yang ada di fakultas, demikian juga kegiatan pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan tentunya ketika ada hal-hal yang masih belum dipahami, maka dipersilakan Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau juga nanti bisa berhadapan langsung dengan program studinya atau langsung ke fakultas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan kegiatan perkuliahan untuk kedepannya dan berhasil menyelesaikan kegiatan akademik maupun kegiatan profesi dan Anda bisa lulus sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari diri Anda dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.